Oke, halo guys, welcome back again to my channel. Di video kali ini kita akan membahas lagi custom ROM ya. Dan ini adalah custom ROM Evolution X yang dimana kalian cari-cari dan ini kalian tentu sudah tahu apa itu kelebihan si Evolution X ya. Dan ini bukan Evolution yang lama, tapi ini adalah Evolution X yang terbaru yang pakai Android 14. Kemarin kita sudah bahas mengenai Android 14 dan tidak lama kemudian langsung developer pada gercep untuk buat langsung custom ROM yang benar-benar dibikin khusus untuk beberapa custom ROM seperti Evolution dan yang lain-lain ya. Mungkin yang lain-lain nanti juga akan ngikut juga, bakalan pasti itu. Dan kita akan review secara singkat, padat dan jelas aja. Nanti kalau ada pertanyaan kalian komen aja di bawah ya. Seperti biasa kita akan review yang bagian tampilannya seperti biasa ya. Tampilannya itu wallpaper pada saat seperti di Android 13 sama aja, nggak ada perubahan. Terus untuk icon-iconnya juga sama aja, tidak ada perubahan, tidak ada yang bentuk. Kirain kalau Android 14 itu mungkin dia punya fitur tersendiri dan juga icon sendiri ya. Bisa jadi apakah memang Android 14 ini cuma tampilan dan nama doang ya. Kita nggak tahu guys ya kenapa gitu. Dan untuk setelan atau settingan, nah kalian bisa lihat sama saja seperti di Android 13, tidak ada perubahan ya. Aku sebenarnya pengen tahu sih apa sih sebenarnya kelebihan Android 14 ini di custom ROM ya. Tapi setelah aku lihat-lihat ternyata sama aja gitu. Dan di sini ada seperti biasa dia punya The Evolver. Kalau kita buka, dia itu ada tema, bila status. Kalau tema gimana nih? Kita coba tema. Oh, tema gelap ada, gaya icon, bentuk icon, gaya slider. Ya, semua ini hanya untuk konfigurasi beberapa bila status tema-tema lah. Ada notifikasi, menu daya, gestur, layar kunci, tombol. Oke. Semuanya lengkap di sini dan di sini ada lain-lain. Biasanya lain-lain itu lumayan enak untuk dipandang ya. Kenapa? Karena ada buka kunci FPS yang lebih tinggi di dalam game. Tentu semua sudah pada tahu apa fungsi FPS yang lebih tinggi dalam game. Ya, itu nggak dilupain sama developernya untuk dimasukin sih. Oke, mantap ya. Kita udah aktifin ya guys ya. Terus untuk yang lain sepertinya tidak ada fitur tambahan baru, sama aja kayak di Android 13. Hanya saja ya itu aja sih, nggak ada guys, sama mirip lah dengan Android 13 yang kita pernah review ya. Oke, kita akan buka bagian setelan untuk sistem. Nah, kita buka sistem. Nah ini ya, kalian bisa lihat dia sudah pakai versi Android yang ke-14 dan ini sudah terbaru. Oke, mari kita buka langsung ya. Oke, di sini ada versi Android, versi Evolutionnya itu yang 8 yang tapa ya guys ya, dan ini udah official. Wow, ini agak lucu sih, kok dibilang official ya. Padahal sebenarnya Android 14 itu harusnya itu dalam kurung beta atau dalam tahap pengembangan guys ya. Tapi dia langsung bikin official dan tanpa ada embel-embel betanya. Terus di sini untuk keamanan Androidnya itu sudah 5 Oktober 2023. Dan itu menurut aku udah lumayan baru sih ya. Dan kalau di sini dia pakai versi kernel yang 4.9.7 Helios. Kalian bisa lihat ya, Helios ya. Dan ini Helios ini lumayan bagus sih menurut aku ya. Tunggu terus pengelola Tejas. Ya, ini dia untuk versinya. Nanti boleh kalian, kalau mau kalian pakai ya silahkan ya. Kalau mau kalian isi data itu, kalian orangnya yang pengen banget coba-coba hal-hal baru, kalian boleh pakai ini. Nah, untuk kernelnya kita akan tes dengan Core Antutu. Nah, untuk Core Antutu yang kita dapatkan setelah hasil percobaan guys ya. Untuk hasil percobaannya itu saya dapat di 499.000. Dan kalau kemarin Android 14 AOSP hanya dapat di 300 dan ini pakai Helios, pakai kernel bawaan ya. Kita akan tes dulu dengan kernel bawaan. Dia ada di angka 499.000, tinggal 100 lagi bisa dapat 5.000 nggak tuh? Tanpa pakai custom kernel yang lain ya. Cuman modal kernel Helios doang. Kita akan buka bagaimana spesifikasi di dalamnya. Untuk CPU-nya itu ada di angka 123.000. Nah, GPU-nya yang tinggi banget guys ya. GPU-nya itu di angka 187.000 dan itu menurut aku sungguh sangat tinggi banget. Yang pernah aku review sih sebenarnya nggak sampai 187.000. Terus untuk suhu yang didapatkan, nah seperti yang aku bilang kemarin, suhunya itu memang di Android 14 itu suhunya itu memang terbilang tinggi ya. Karena nggak tahu kenapa memang, atau memang dalam tahap pengembangan bisa jadi suhunya itu jadinya meningkat ya. Kalau di Android 13 suhunya itu paling 37 lah paling tinggi. Paling tinggi 40 lah paling tidak. Ini 40 berapa ini? Kalian bisa lihat guys ya.
dia itu 47 derajat paling tinggi nggak tuh. Nah, 47 derajat sampai 46 lah. Paling rendah cuma 41 derajat dan itu sungguh sangat panas. Kalian bisa masak telur di sini nih. Jadi itu skor Antutunya segitu ya. Mungkin dia bisa jadi mengorbankan suhu yang tinggi demi performa yang tinggi juga guys ya. Tapi aku kurang tahu. Tapi bagi yang tahu kalian komen aja di bawah guys ya. Untuk sejauh ini sih sosial media aplikasi yang biasa kita gunakan sehari-hari untuk ngedaily, untuk pokoknya untuk biasa lah kita pakai. Harusnya sih berjalan dengan lancar sih. Saya coba Play Store pun nggak ada bug. Saya belum temukan sampai sejauh ini, saya belum temukan bug sih. Tapi ya kalau kalian temukan, kalian komen di bawah kalian dapat bug apa di Android 14 yang terbaru ini. Untuk sosial media aman aja, lancar-lancar jaya dan ya tidak ada halangan pastinya guys ya. Nah ini ya aman ya, kalau untuk jaringan pun aman-aman aja guys. Jadi kalau kalian mau pakai sebenarnya sih mantap-mantap aja sih guys ya. Oke, itu untuk kayak sosial media. Kita akan coba dengan kamera. Android 14 gimana nih? Oke, dia pakai kamera seperti ini guys. Untuk video seperti ini, dan ada terjemahkan portrait, filter, oke, mode filter segala macam. Nah ini bukan kamera MIUI ya, dia punya kamera bawaan sendiri gitu. Itu guys ya, untuk kamera nanti kalau kalian tanya kamera gimana bang, ini kameranya kayak gitu ya, kamera bukan bawaan Xiaomi, bukan bawaan Xiaomi atau MIUI. Biasanya rata-rata OSP itu pakai aplikasinya Xiaomi gitu. Oke, untuk seperti game, nah kita tadi kan sudah buka fitur high FPS ya. Kita akan coba cek apakah fitur high FPS-nya itu berlaku di semua game-game ini. Kita akan buka game yang kecil-kecil dulu, mulai dari Mobile Legends yang sering-sering kita pakai lah. Untuk Genshin nanti kalian coba sendiri guys ya, karena kita pakai waktu biar nggak terlalu panjang banget. Kita akan langsung coba di grafiknya. Harusnya kalau fiturnya itu dibuka, dia pasti buka fitur yang namanya ultra ke ultra ya. Kita akan buka Mobile Legends. Nah, untuk Mobile Legends kita akan close dulu yang ini, event-event yang ada guys ya. Oke. Kita langsung masuk ke grafik. Oh, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi saya guys ya. Ternyata frame rate-nya tingginya itu cuman sampai di tinggi doang dan grafiknya cuman ultra. Ya yang bawah kalau grafik kan itu bawaan itu guys ya, bawaan Snapdragon ya. Tapi menurut aku ini Android 14 tapi buka FPS tinggi, harusnya bakalan harus diperbaiki sih sama si developernya. Jadi ya ini belum tembus sampai grafik rata kanan. Bagaimana menurut kalian? Kalian komen di bawah apakah ini worth it gitu. Oke, itu untuk Mobile Legends. Kita akan coba buka untuk khususnya PUBG Mobile. Ya nggak kalah sayang. Harusnya biasanya kalau kita temui kan kalau Mobile Legends nggak bisa, harusnya si PUBG Mobile ini bisa. Harusnya, karena kan selama ini itu yang terjadi. Istilahnya grafiknya itu hanya berlaku untuk game-game seperti PUBG Mobile sih. Karena memang untuk dikhususkan mungkin game-game FPS lah ya. Kita akan coba cek anjas. Kita akan cek sini. Kita akan loading dulu. Agak loading lama nih. Oke guys ya. Oke, kita sudah masuk ke menu utama. Kita akan coba recheck semuanya. Ya, ini akun saya yang asli. Dan bagi yang tanya nanti apakah ini aman ya. Nggak ada banned gitu. Kita bukan bagian settings dan grafik. Mana grafiknya coy? Oke, grafik. Nah ini yang kita dapatkan guys. Kita dapat di smooth, extreme dan 90 Hz, dan ternyata memang support ya. Hanya berlaku khusus PUBG Mobile ya. Jadi yang lain seperti Mobile Legends kayaknya belum support ya. Itu sih guys ya untuk si PUBG Mobile. Dan di bagian bagi kalian yang mau coba, mau oprek silahkan. Itu untuk kalian simak dulu sebagai review, nanti kalian cek apakah ini worth it. Tapi menurut aku guys ya, ini menurut aku Android 14 ini kayaknya jangan dulu kalian pakai karena masih dalam tahap pengembangan terus pastinya. Jadi masih kemungkinan besar pasti ada bug-bug yang mungkin belum kelihatan sekarang gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share ke kalian guys, and see you guys in the next video.